Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaiku juga. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya 58 ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernah dalam satu pertemuan saya mendengar seorang pembicara menggunakan istilah percase, kependekan dari perasaan cantik sendiri. Seseorang yang percase itu menganggap hanya dirinya lah saja yang cantik, sementara yang lain tidak. Padahal cantik itu relatif menurut masing-masing orang. Dalam terang firman Tuhan, setiap orang sesungguhnya diciptakan baik adanya menurut gambar dan rupa Allah. Yang menjadi persoalan dalam istilah itu adalah perasaan dan sendiri. Sudahlah hanya perasaannya saja, yang berarti belum tentu benar demikian. Ditambah lagi hanya sendiri saja, sementara yang lain tidak. Dalam perjalanan panjang sejarah kehidupannya, umat Israel sering merasa hebat sendiri, merasa benar sendiri, merasa sudah melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Merasa sudah mencari Tuhan, tapi Tuhan tak kunjung datang. Merasa sudah berpuasa, tapi Tuhan tidak memperhatikan mereka. Perasaan yang demikian tidak hanya menjadi kelakuan komunitas umat Israel, tapi juga menjadi kelakuan personal. Padahal ketaatan atau rutinitas peribadahan yang mereka lakukan itu adalah kepalsuan belaka. Hanya bagian luar atau kulit-kulitnya saja, belum sampai kepada inti peribadahan itu sendiri. Bahkan sambil melakukan rutinitas keagamaan, mereka juga rutin menindas kaum orang lemah, bahkan tidak peduli terhadap orang sekitar. Nanti berilah waktu untuk membaca secara utuh bagian ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 12. Peribadahan yang dikehendaki oleh Tuhan haruslah disertai oleh tindakan nyata yang penuh cinta, kasih, dan empati kepada sesama. Setelah Tuhan mengingatkan umat Israel agar meninggalkan kepalsuan beribadah menuju kemurnian ibadah itu sendiri, lalu janji Tuhan kepada umat Israel juga kepada kita orang percaya masa kini, salah satunya adalah di ayat 11 ini. Ada 4 kata akan yang tertulis dalam Yesaya 58 ayat 11. Yang pertama, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yang kedua, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Yang ketiga, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Yang keempat, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita juga bisa memaknai Yesaya 58 ayat 11 ini adalah hasil dari proses ketaatan dalam kemurnian beribadah kepada Tuhan. Mari hidup dalam proses yang benar itu, agar hasilnya yang adalah janji Tuhan itu bisa kita peroleh. Tuhan kita Yesus Kristus dalam khotbah bukit mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, perbuatan dan empati kita kepada sesama dalam kehidupan sehari-harilah ibadah yang sejati dan murni kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, maka penyertaan Tuhan itu boleh kita rasakan. Kita dipuaskan olehnya, kekuatan kita diperbaharui,
dan hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyapa kami dalam kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami menyambut penyertaan-Mu, kami menyambut kekuatan baru yang daripada-Mu. Tetapi kuatkanlah kami pertama-tama untuk melakukan kehendak-Mu, untuk beribadah secara murni kepada-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin.